Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran suara saya dengan jelas ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah wa ba'd. Terima kasih pada panitia atas undangannya. Mudah-mudahan apa yang kita coba diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan berkah, sehingga tidak sia-sia selama kurang lebih hampir 3 jam depan gitu ya. Ini kalau saya ke UI ini udah kayak apa ya, ke rumah sendiri lah. Karena ada Pak Priyonggo, Pak Henry, ada Pak Heri, dan yang lain ya. Insya Allah tetap concern untuk hal-hal yang sifatnya itu sangat-sangat mendasar, tidak hanya isu-isu yang sifatnya itu hanya pragmatis, tapi sepertinya kalau di tempat saya kok agak insya Allah dalam waktu. Halo? Loh, iya, udah mulai lancar lagi. Start, ya. Oke, baik. Saya share atau di-share sama panitia ya? Saya share ya? Ya, monggo biar lebih mudah. Saya share ya? Ya. Oke, baik. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, Prof. Jaka masih ada? Halo? Assalamualaikum, masih. Ya. Mohon Masih, Mas. maaf, Prof. Jaka, terima kasih atas waktunya. Sami-sami, Pak Dr. Pak Zulizar. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Jaka ya. Amin. Ya, baik. Bapak-Ibu sekalian, langsung saja. Ini ada ya kurang lebih ada 6 point of discussion gitu ya. Nggak tahu nanti dari 1 atau dari 6 ini akan muncul derivasinya, karena kita lagi bicara isu-isu yang sifatnya derivatif gitu. Kemudian kita langsung saja nih untuk menyingkat waktu. Nah, dari slide ini itu sebetulnya kita bisa ini sebetulnya ada saling memperkuat gitu ya, apa yang disampaikan dari pembicara pertama. Tadi disampaikan oleh Pak moderator itu Pak Teguh, kalau kita manggilnya Pak Manda. Assalamualaikum Pak Manda. Waalaikumsalam Ustadz, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Saya ada dua diskusi dengan DSN, cuma saya ikut yang pertama atau yang kedua gitu. Tapi paling tidak saya mendapatkan ilmu lah dari Mas Manda gitu ya. Terima kasih. Sehingga salah satu bahan yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah juga diskusi dari Mas Manda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari slide ini gitu ya. Ini saya ambil dari Reuters gitu ya, bahwa di situ ada satu statement atau judul, is it a currency, tanda tanya, kemudian atau a commodity, kemudian Bitcoin has an identity crisis gitu. Nah, ini juga sebetulnya bukan hanya untuk Bitcoin tapi juga untuk cryptocurrency yang lain gitu. Nah, tapi nanti akan saya coba petakan gitu ya, sebagaimana yang dipetakan oleh Mas Manda tadi. Ternyata ada bermacam-macam cryptocurrency, termasuk yang tadi ada backupnya, ya ada backupnya. Nah, dari redaksi ini, Bapak Ibu sekalian, ada 2 kata kunci, gitu ya. Ada 2 kata kunci yang mungkin kita akan bahas lebih detail.
bagaimana takkih fikihnya gitu ya. Bagaimana pandangan fikih terhadap dua kata kunci ini gitu. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada dua kata kunci ini, yang satu adalah means of payment, ya. Kemudian yang kedua, ini persis tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Pak Arif? Pak Arif ya, Pak Arif Ya, ya. Pak Arif Sino, ya. Jadi memang ternyata ini juga sebagaimana disimpulkan oleh asisten profesor of finance at the Carnegie Mellon University in Pittsburgh, memang kecenderungannya itu adalah yang kesininya gitu ya. Jadi komoditi, Jadi awalnya itu memang lebih banyak bicara tentang how, kalau kata Pak Manda tadi istilahnya itu how to create effective and efficient market gitu ya, in term of payment atau financial services, sehingga nanti muncul ada istilah DeFi. Ini yang pasti bukan orang Jogja, DeFi ini. DeFi ini adalah DeFi ini adalah decentralized, decentralized finance gitu ya. Nah, dari dua kata kunci ini, maka di dalam tradisi kami atau di dalam tradisi inilah fikih pada umumnya, nah paling tidak merujuk pada kaidah, dua kaidah ini ya. Banyak kaidah yang juga sebetulnya menjadi pertimbangan ketika ingin melakukan isdarul hukum atau tatbikul hukum gitu ya, atau melakukan ijtihad. Nah, memang cryptocurrency ini ya termasuk majalul ijtihad. Jadi memang menjadi lahan ijtihad yang mungkin secara mabani, secara form baru gitu ya. Dari sisi form mungkin baru, tapi dari substan ya mestinya sih tidak baru gitu ya, karena memang beberapa ulama juga sudah take concern dari sisi substansinya gitu, ketika bagaimana melihat apakah ini dimaknai sebagai currency atau medium of exchange gitu ya, wasit, sebagai wasit. Kalau istilah fikih ada wasit, nanti akan kita coba lihat. Nah, di sini menggunakan kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi atau tasawwurihi. Jadi menghukumi tentang sesuatu itu adalah bagian atau hasil dari pemahaman tentang hakikatnya. Jadi memang kita harus betul-betul tahu mahwa cryptocurrency, wa ma adraka ma cryptocurrency, kan gitu ya, sebelum melakukan tahkim atau melakukan tahakkum terhadap isu ini. Nah, ini tadi dua kata kunci, medium of change sebagai currency dan juga komoditi. Termasuk juga salah satu kaidah yang lain, al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Jadi hukum berputar atau berlaku bersama tidak adanya illat. Nah, ini nanti akan kita coba lihat. Ini mungkin diskusi tentang uang ini bukan sesuatu yang baru di UII ya, di Universitas Islam Indonesia, ini bukan sesuatu yang baru. Saya pikir sudah menjadi kajian yang established lah gitu ya. Karena kajian uang dari perspektif Islam itu sudah banyak yang mengkaji, tapi saya ingin mencoba melihat sedikit atau menambahkan dari sisi fikih, kira-kira ilatnya itu di mana. Jadi sirrul manatnya itu di mana gitu ya. Adakah alasan tertentu, yaitu dari sisi syariah dan uruf, yang menjadikan cryptocurrency ini bisa dihukumi boleh untuk dipraktekkan, baik itu sebagai sebagai medium of exchange dan juga sebagai komoditi, atau tadi Mas Manda bilangnya itu aset kripto gitu ya, aset kripto bukan cryptocurrency. Karena memang cryptocurrency itu currency ya mananya ya jadi medium of exchange gitu ya. Nah, ini menegaskan Bapak Ibu sekalian, ingin menegaskan apa yang tadi sudah disampaikan, karena memang ini murni dari diskusi dengan Mas Manda nih.
gitu ya. Skenario awal cryptocurrency ini saya melihatnya ya sebagai coming wave of disruption. Jadi Bitcoin is dari cryptocurrency to decentralized finance atau DeFi, decentralized finance. Nah, justru ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya ya, luar biasa, dan tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Manda bahwa ini sudah banyak yang ketar-ketir gitu kan, gitu ya Mas Manda ya. Sudah banyak yang ketar-ketir nih ketika platform digital yang berbasis blockchain ini yang bisa mencoba menjadi shock gitu ya, menjadi shock nih kalau di dalam riset ekonomi kan itu apapun bisa dijadikan shock gitu ya terhadap perilaku atau ya dalam bentuk data gitu ya, baik di mikro maupun di makro. Nah, oleh karena itu ketika bicara effective dan efficiency of blockchains ini ya, digital platform ini, ya ini memang lebih, ini kita ketika bicara fikul muyul gitu ya, kecenderungannya itu ya memang di awal dan awal terjadinya praktek ini memang untuk dalam konteks tadi payment ya, seperti yang sebelum dinyatakan oleh pembicara sebelumnya Mas Arief, itu lebih dipahami sebagai alat untuk payment sistem. Nah, beberapa kalangan ulama mencoba untuk memberikan pandangan hukum gitu ya, atau sikap hukum terkait dengan tidak bolehnya dijadikan sebagai currency wala komoditi atau urut tijarah, itu karena salah satunya adalah jahalatul musdir. Nah, ini persis nih anonymous kan. Nah, ini saya pun juga wallahu alam nih, ini juga sebatas pemikiran liar saya nih, bahwa memang ya sengaja ini dianonimiskan atau dijahalatul musdir. Jadi gorornya dari sisi musdir, dari sisi siapa yang mengawali ini. Kalau dari fikih kan sebetulnya ya nggak harus diketahui siapa musdirnya, siapa yang meng-create-nya gitu ya. Apapun barang, kalau misalkan sudah masuk pasar kan nggak mungkin kita harus mengetahui siapa nih yang meng-create produk ini gitu. Justru tadi itu dari perspektif intelijennya ini ya khawatir gitu kan, karena sistem ini mencoba untuk melahirkan satu gelombang disruption yang luar biasa, maka ya saya sih melihatnya mungkin gitu ya, yang menciptakan ini pun juga tidak kemudian harus keluar dari sarangnya gitu ya, tetapi memang saya melihatnya wah ini niatnya mudah-mudahan baik gitu ya, dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan lintas batas gitu ya, borderless society. Jadi memang tidak ada lagi batas gitu ya, batas wilayah, langsung peer to peer gitu ya, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Nah, dari pemetaan ini Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke apakah cryptocurrency itu bisa disamakan dengan tukar. Halo, suara saya bisa kedengeran nggak ya? Halo? Ya, masih terdengar, Pak. Ya, kedengeran ya? Iya, sedikit putus-putus, tapi sekarang udah kedengaran lagi. Coba lagi. Oh, Oke, baik. Ya, Jadi dari pemetaan tadi itu, Bapak Ibu sekalian, kita mencoba untuk masuk pada
dua pembahasan utama, yaitu apakah cryptocurrency bisa disamakan atau dihukumi sebagai alat tukar, gitu ya. Baik, nah ini juga menegaskan saja untuk kita menyamakan satu persepsi bahwa the word crypto ini kalau bahasa Arabnya ya jadi mudof gitu ya, refers to the encryption or cryptography. Saya pikir nggak usah dibahas, tapi intinya adalah cryptocurrency itu di awalnya secure payment online, termasuk juga for the sake of effective and efficient transaction, gitu ya. Ya saya sih melihatnya ini menjadi salah satu potensi untuk menciptakan monetary ekosistem, gitu ya, monetary ekosistem. Justru kalau bisa dijadikan sebagai sebuah riset, ini luar biasa. Ini gimana nih potensial cryptocurrency dalam rangka menciptakan stabilitas nasional. Nah, ini kan juga sebetulnya topik yang menarik gitu kan, bagi pengembangan instrumen moneter gitu ya, dalam rangka menciptakan stabilitas. Nah, masuk ke sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sedikit mengaji ya. Soalnya kalau mau diterjemahkan terlalu banyak yang harus diterjemahkan. Jadi ada dari lima jumlah ini, dari 5 kalimat ini, itu paling tidak ada 1, 2, 4 ya. Ini yang pertama nih, Bapak Ibu sekalian, kita ada 2 merah di sini, kawasitotil litabadul, ini sebagai medium of exchange. Kemudian mikyasun lil qimah, ini sebagai store of value, gitu ya. Ini satu. Kemudian yang kedua, nakat, gitu ya, atau dalam konteks ini adalah kripto, uang kripto, itu bisa masuk kategori yang nomor 2 ini, bisa masuk juga melalui unsur ini, karena di sini dinyatakan sawaun kana min dhahabin aw fiddatin aw nuhasin aw juludin aw warqin aw ghairu dzalika idza kana yalqa qubulan aman. Nah, masuk ke yang ketiga, ini bisa dalam bentuk apapun jika yalqa qubulan aman. Jadi memang bisa dalam bentuk apapun, gitu ya, selama dia bisa diterima secara umum, secara masif dalam suatu komunitas tertentu. Nah, yang nomor 4, saya ingin mencoba menambahkan saja Bapak Ibu sekalian bahwa ketika cryptocurrency ini dimaknai sebagai tsamaniyah, ya, yang nomor 4 ini nih, an-tsamaniyah la taktasiru indal fuqaha ala dzahab wal fiddah. Jadi ternyata currency atau mata uang itu tidak terbatas pada emas dan perak, ya. Wabima annal illatal waraqiyah qad asbahat tsamanan. Jadi memang ternyata medium of exchange, wasitotut tabadul, gitu ya. Ini menjadi sirrumanat. Sirrumanat itu menjadi alasan hukum kenapa selain dari emas itu bisa dijadikan sebagai sebagai mata uang, sebagai currency, gitu. Selama ada kepastian bahwa uang tersebut atau sesuatu tersebut itu kobulan, ya, yalqa kobulan aman. Jadi memang diterima secara halayak, secara umum, dan definisi dari yalqa kobulan aman itu kita bisa lihat dari poin yang kelima, gitu ya, bahwa an-naqdu ma ittakhadhu an-nas thamanan minal ma'ad
al-madrubiyah awil awraq. Jadi uang itu bisa dinilai sebagai suatu mata uang, sesuatu itu bisa dimaknai sebagai mata uang, baik itu yang dalam bentuk uang logam yang dicetak atau berbentuk kertas dan wanahwiha dan yang serupa dengannya. Tetapi as-sadirah anil muassasah al-maliyah sahibatul ikhtisas. Tetapi ketika bicara yalqa qabulan aman, itu memang harus diakui oleh suatu muassasah maliyah yang memang disifati sahibatul al-ikhtisas, artinya otoritas gitu ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4 medium of exchange, kemudian store of value, kemudian juga dia bisa dalam bentuk apapun, dan termasuk juga diakui sebagai legal tender, maka mestinya sebelum dicoret oleh Mas Manda currency-nya gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa dimaknai sebagai dan berpotensi untuk menjadi alat tukar ya. Tetapi memang perlu ada satu peraturan yang siap dari otoritas bagaimana kemudian digital platform ini yang berbasis blockchain ini betul-betul bisa diadopt gitu ya, bisa diadopt sehingga memang memudahkan transaksi dan seterusnya, sehingga potensial lama dan seterusnya, kemudian juga relatif ribet dan seterusnya itu bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, ini bisa dilihat dari slide berikutnya bahwa melihat dari slide sebelumnya, maka secara prinsip atau secara umum ya, prinsip of money, jadi fungsi utama uang yang bisa menjadi medium of exchange, kemudian juga medium of value tidak di dalam cryptocurrency. Nah, tinggal ini nih yang poin ketiga gitu ya, legal tender, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Manda. B itu memang melarang ya, karena memang ternyata sudah terjadi juga di beberapa tempat menggunakan kripto sebagai currency dalam proses payment barang-barang tertentu. Nah, oleh karena itu, jika cryptocurrency dihukumi sebagai alat tukar, maka berlaku hukum baik sorof. Ya. Jadi, ketika dia dihukumi sebagai mata uang, maka dia tidak bebas untuk kemudian dijadikan sebagai objek jual beli atau komoditas instrumen investasi. Karena memang dia sebagai alat tukar. Oke. Nah, kemudian masuk yang kedua. Ini sebetulnya juga masih di internal Despen juga masih lumayan kencang diskusinya. Makanya disclaimer juga nih, presentasi ini bukan mewakili pemahaman DSN secara institusi gitu ya. Ini ya seakan-akan ini juga lah mencoba untuk mendapatkan insight baru dari akademisi atau dari siapapun, sehingga kita di DSN juga bisa mendapatkan tasawur, mendapatkan pemahaman yang baik, jelas, sehingga dalam memberikan keputusan itu tidak sembarangan. Nah, justru ini yang sebetulnya malah bagi saya pribadi nih Bapak Ibu sekalian, ini justru juga yang paling menantang. Menantang itu ya lumayan lah kalau Pak Henry tadi nggak susah tidurnya membayangkan, waduh kenapa ya nggak beli kripto gitu supaya bisa beli helikopter. Kalau saya nggak tidurnya karena memikirkan ini nih, gimana nih takifnya tuh gimana takifnya gitu. Oke, kita lihat di sini ya sebagai tamhid, sebagai mukadimah. Ini nih ada pertanyaan. Apa kira-kira yang menyebabkan harga cryptocurrency atau tadi adalah bumi aset digital, aset kripto ini fluktuatif, enggak karuan gitu. Itu ada
bunga gelombang cinta gitu ya. Kemudian batu akik, apalagi sekarang tuh ada janda bolong gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa dianalogikan ke sana lah gitu. Nah, kenapa saya dimulai dari ini? Karena memang ada beberapa ulama yang mengatakan begini. Ketika sesuatu itu dihukumi boleh, tidak kemudian sesuatu yang boleh itu dihukumi tidak boleh karena digunakan untuk sesuatu yang tidak boleh gitu ya. Jadi misalkan saham itu untuk yang berada di dalam daftar efek syariah itu boleh. Tetapi ketika kemudian jual beli saham itu dilakukan dengan cara yang tidak syar'i dan berdampak pada munculnya fluktuasi harga yang tinggi, itu kemudian bukan menjadi alasan dihukumi saham itu menjadi tidak boleh gitu ya. Jadi framework berpikirnya seperti itu. Jadi pemahaman ini sebetulnya kalau menurut saya terjadi ikhtilat ya. Jadi terjadi campur aduk pemahaman. Makanya di awal itu disebut tadi. Ini seperti nggak jelas statusnya ini. Ini mau jadi mata uang atau mau menjadi komoditi. Nah, yang berlaku sekarang ini dua-duanya terjadi. Gitu. Sehingga muncullah harga yang demikian rupa, nggak terkontrol dan seterusnya. Dan muncullah tadi tuh karena harganya fluktuatif, kemudian juga timbul kerugian yang tidak bisa dihindari karena harganya yang sangat fluktuatif itu sendiri. Oke, masuk ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang masuk ke dalam wilayah kajian fikih itu berada dalam kajian tentang mal, tentang harta, gitu ya. Makanya harus dipisah juga nih, mal sebagai objek jual beli dengan mal sebagai harta yang memang kita sepakati itu adalah harta, gitu, ya. Batu misalkan, itu batu itu harta bukan? Ya harta, ya kan? Tapi ketika batu itu kemudian menjadi objek jual beli, tunggu dulu, gitu. Ya kan? Nah, jadi ini frame berpikirnya kita coba satukan dulu nih, ininya frekuensinya gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya ambil dari Zuhaili, jadi al-mal fil lughah itu ma yaktani wa yuhawwizul insan. Jadi sesuatu yang memang bisa dimiliki dan kemudian manusia itu sangat melihat barang itu ya bernilai gitu ya, sehingga dia ingin untuk memilikinya dan ingin merasakannya dan juga ingin memanfaatkannya gitu. Oke. Nah, kemudian saya merujuk juga ke As-Suyuti di dalam ini nanti akan menyambung ke pernyataan di dalam Suyuti yang lain pernyataannya. Jadi amal malu faqala Syafi'i la yaqu ismun malin illa alama lahu qimatun. Jadi sesuatu itu tidak bisa dihukumi sebagai satu kekayaan atau harta kecuali dia punya harga. Ya. Yang bisa dijual beli. Nah, ini salah satu kata kuncinya ini, bisa dijual beli. Dan kalau misalkan rusak, maka ada jaminan untuk menggantikannya. Nah, intinya segala sesuatu yang dapat dimiliki dan berharga bagi manusia dianggap sebagai mal atau komoditi. Ini dalam konteks ini ya, barang sebagai objek jual beli, ya, mabi ya, sebagai mabi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah cryptocurrency bisa dihukumi sebagai komoditi yang berharga? Jadi layak sebagai mabi, sebagai objek jual beli. Oke. Nah, merujuk pada saya lupa judulnya nih. Jadi Al-Maliyah Al-Mujam Mustalahat Al-Maliyah wal Iqtisadiyah itu di bukunya Nazih Ahmad itu mencoba untuk mengatakan lil mal mutaqawwin
Itu dua pemetaan. Jadi secara syar'i dan secara urfi. Nah, kita mencoba untuk melihatnya nih bisa dua-duanya dan juga bisa ditarik dari urf, dari kebiasaan. Nah, ini kan banyak dua parameter tentang urf gitu ya. Nah, tapi ingin saya sampaikan lanjutan dari yang ini, dari itu dikaitkan dengan konsep tentang mutamawal. Jadi dalam fikih itu ada mutakawim dengan ada mutamawal. Mutamawal itu kecenderungan manusia terhadap harta itu memang betul-betul karena ada sesuatu yang bisa diutilize, bisa dimanfaatkan, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan batu misalkan, ya dia harta gitu ya. Dia harta secara umum. Tetapi apa kemudian batu yang kecil yang satu itu kemudian bisa diperjualbelikan. Nah, itu juga harus dilihat dari konteks apakah lahu asarun finafa. Gitu ya. Annakul mayuqaddarul asarun finafa huwa mutamawwal. Jadi kalau misalkan batu itu memang memberikan manfaat secara umum, maka ketika bicara kecenderungan itu bisa menjadi salah satu pertimbangan hukum bahwa memang batu itu bisa dijadikan sebagai mabi, sebagai objek jual beli. Gitu. Wa kullama la yadharu lahu atharun fil intifa fa wal qillati kharijun amma yutamawwal. Jadi kalau misalkan kecenderungan gitu ya atau karakter dari harta itu ya tidak ada asar ya, tidak ada akibat atau tidak ada bekas yang di situ masih ada terlekat manfaatnya, nah ini bisa dihukumi sesuatu yang tidak bisa menjadi objek jual beli. Nah, pertanyaannya apakah kripto aset atau aset kripto itu ketika turun ya, jatuh harganya itu masih menyisakan nilai gitu ya. Ini kita di DSN itu sambil ini juga berkelakar lah mencoba untuk mengaitkannya dengan rajah gitu ya, dengan rajah. Ini kalau rajah itu ya ketika tidak memiliki kemampuan eksekutor terhadap suatu objek tertentu ya bisa dipindahkan ke objek yang lain. Nah, itu kan at least masih ada nilai manfaatnya atau nilai ekonominya kalau dalam bicara tentang di disiplin ekonomi gitu ya. Jadi ada nilai ekonominya gitu yang bisa kemudian bertahan di dalam objek itu. Nah, jadi bisa dikaitkan dengan yang ini nih. Misalkan di sini saya gambarkan BTC, kemudian yang bawahnya itu ikan cupang gitu ya. Ketika harga BTC rontok, yang tersisa dari cryptocurrency atau aset kripto itu hanya kode hasil menang puzzle. Karena kan memang ya yang saya tahu, ini tolong nanti dikoreksi oleh Mas Manda atau yang lain, bahwa ya uang aset kripto itu ya karena memang adanya proses proses mining yang tadi sempat banyak disebutkan, dan pada akhirnya dia menang sesuatu dalam bentuk kripto, dalam bentuk kriptografi gitu. Nah, sementara ikan cupang paling tidak ada asar manfaat yang masih dinikmati kalau misalkan harga itu betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ini yang saya pikir juga perlu diklarifikasi ya, perlu diperjelas gitu. Di mana nilai asarul manfaat gitu ketika ini nih kriptografi apa ini? Apakah dia sebagai wasilah atau sebagai direct hanya wasilah itu medium untuk mendapatkan keuntungan, atau memang masyarakat atau manusia itu ada niat secara langsung untuk memanfaatkan barang itu.
ya. Sehingga ada asar, ada apa namanya, ada dampak, ada apa namanya ini, asar itu bekas gitu ya, masih ada manfaat yang melekat di dalam aset tersebut atau harta tersebut. Nah, ini pemetaan atau tasawur yang kemudian bisa kami sampaikan, sehingga kesimpulannya adalah bahwa cryptocurrency dimungkinkan untuk menjadi alat tukar moneter yang luar biasa, gitu ya, menurut perspektif syariah. Walaupun untuk saat ini itu belum dibolehkan, ya, belum dibolehkan. Di beberapa negara pun juga sebetulnya ada yang sudah menerapkannya. Terakhir tuh kalau misalnya di negara Amerika Latin itu ada yang sudah mau menerapkan itu sebagai alat tukar. Nah, poin yang kedua, jika cryptocurrency dihukumi sebagai alat tukar, maka berlaku hukum buy and artinya dia tidak diperbolehkan untuk berperan ganda sebagai alat tukar sekaligus juga sebagai instrumen investasi. Nah, artinya kecenderungan untuk terjadi volatilitas, volatility atau fluktuasi harga yang muncul sekarang itu, karena kalau menurut saya ini memang terjadi itu kecenderungan yang dicampur gitu. Dia juga sebagai alat tukar dan dia juga sebagai alat atau instrumen investasi. Dan kecenderungannya memang sebagai komoditi yang kemudian menjadi objek investasi. Nah, yang ketiga, cryptocurrency tidak bisa dihukumi sebagai komoditi, ya, crypto based, karena tidak bernilai. Nah, tadi itu yang tadi saya sampaikan. Ini nilai yang kemudian, nilai manfaat yang kemudian masih melekat dalam, kalau tadi bahasanya bahasa finance-nya intrinsic, ya, intrinsic value gitu. Ini beda dengan tadi sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar, karena memang apa namanya, hanya sebatas apa namanya ini, medium of exchange gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi tasawur kita, menjadi pemahaman kita, kecuali ini atau berharga langsung, kecuali jika disandarkan kepada real aset. Nah, saya tadi melihat ada bentuk kripto aset yang memang di backup gitu ya, yang tadi disampaikan Mas Andra. Nah, saya pikir ini menjadi salah satu peluang untuk melakukan investasi kripto aset atau aset kripto yang memang ada backup-annya gitu. Nah, kalau ini kan relatif sama dengan SPKT, Mas Manda ya, SPKT di JFX, Jakarta Futures Exchange. Jadi SPKT adalah sebagai bukti dari apa namanya aset yang memang diperjualbelikan di bursa berjangka. Nah, jadi kalau dalam konteks itu saya melihatnya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena aset kripto atau aset yang kemudian berbentuk kode-kode itu memang di backup oleh suatu yang real, sehingga relatif sama dengan SPKT. SPKT itu ya surat semacam surat bukti lah gitu ya, kepemilikan atau surat bukti adanya barang itu untuk kemudian diperjualbelikan, sehingga itu menjadi tidak masalah untuk diperjualbelikan dan menjadi instrumen investasi. Saya pikir itu sebagai sebagai permulaan diskusi. Ini juga baru kesimpulan awal, artinya sangat terbuka untuk kita diskusikan dan bukan menjadi final opini atau pandangan sikap hukum DSN, sehingga tidak kemudian menjadi sesuatu yang binding gitu ya, atau menjadi mulzim sebagai sesuatu yang final, opini yang final. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.